permintaan yang menurut gue agak berat adalah dia minta mobil ini di-reveal di acara DGR di Bandung atau Gentleman's Ride di Bandung. Ya, Kalau nggak bisa gue ke toko sebelah dah. Pasti sih lebih banyak mobilnya. Oh, lebih banyak nih mobilnya dari tahun lalu ya? Iya. Kayaknya animonya lebih gede nih sekarang. Mobilnya lebih banyak. Jadi selamat deh buat para juri, milihnya pasti lebih kusut tuh. nah hari ini gue udah di tempat teman gue, Iwan. Nah, ini Iwan nih yang bakal bantuin gue untuk beresin mobil Mercury gue ini. Kayaknya sih sebelum kita ngepasin lampunya, baiknya bempernya kita cek Copot dulu ya, nih. mana nanti Iya. kita copot. Kita Biar copot dulu. dapetin apa, nut atas sama nut bumpernya kan. Iya. Hari ini ya gue senang banget sih disamperin sama Bor buat ngebangun mobil Ford Mercury-nya ya. Terus terang belum pernah nih yang tahun 50-an nih, yang di custom. Kalau standar-standarnya udah banyak. Kalau ngepasin ini kan mungkin renggangnya sini sama sini beda. Nah, iya. Lebarnya ya. Berarti kan kita mesti cari-cari maju mundurnya yang ngepas juga kan. Tadi fitment dulu Pak. Mungkin kalau masih pada ingat di Garage Live Season 1 tuh waktu kita ke Yokohama Hot Rod Custom Show di Jepang, gue selalu muter-muter di daerah mobil-mobil Mercury. Di situ juga yang di display yang full customized lah, bukannya pengen niru mencontek persis gitu loh. Kita pengen ngerasain juga gitu loh. Experience-nya waktu mikirin tuh bentuk mobilnya tuh dimodifikasi gimana. Karena rata-rata tuh nggak sama persis. Pasti ada bedanya. Makanya itu yang namanya custom kan. Kalau ini dia ada nih mungkin agak tinggi tapi kalau dia di atas bumper. Yoi. Kali aja bumper diturunin malah lebih sip juga ketemu sama ini. Soalnya kan nanti kan yang akan keluar tuh ini tidur, ini lurus kan, set gitu. Biar kayak nyeret-nyeret jalannya. Walaupun mobil ini gue udah pernah pakai waktu gue tinggal di Bali dan sebenarnya udah sayang lah kalau mau diapa-apain gitu. Apalagi favorit ya gitu. Nggak tahan juga gue untuk akhirnya merealisasikan yang ada di benak gue ini. Kalau yang nggak suka mobil atau biasa-biasa aja sih nggak bakal kebayang ya. Iya, nggak bakal kebayang. Ini kayak gini nih, bener-bener saking kepengennya aja. Untuk tampang sih belakang udah cukup banget. Ini emang Ganteng. Iya, emang puzzle terakhirnya nih sebenarnya yang sempat terhenti gara-gara ini ya nih lampu. Saking Mobilnya ngebayangin ganti mobil, Yang lampu ada. lain nggak akan ketemu. Soalnya udah keburu dicop atapnya. iya. Gue emang kepengennya mobilnya tuh kesannya kayak sebuah karakter gitu, kayak karakter. Untuk mobil vintage, tapi kok vintage-nya bukan yang terlalu sopan gitu loh, tapi yang nakal gitu. Terus ke mall. Boleh ke mall kan. Iyalah, gue mesti ke mall gue pakai ini gue. Parkirnya yang di tempat biasa nyampur.
Cari yang mobilnya biar kelihatan banget. Apaan nih? Mobil apa nih? Kalau di mobil-mobil custom tuh emang wajar banget. Contohnya kayak Trackenstein pickup gua tuh. Itu pakai grillnya CV tahun 52. Tapi yang di multiple, dibanyakin. Kalau tengah sih aman udah. Dia pakai 7 berarti ya dari pinggir? 7 biji. Ini akan diperbanyak nih nanti nih. Karena aslinya cuma 3. Cuman ini yang sebelah kiri berarti. Karena miringnya dia ke sini. Terus yang tengah tetap. Jadi kita akan perbanyak aja ini 2 biji lagi tiap sisi. Nah berarti dari sini itu ada rumah yang kayak gini. Ngikutin ini. Ya, Iya kan? Ya, atau ketemu ini nih. bingkainya lagi kan? Bingkainya dulu buat naruh si ini. Soalnya mungkin kadang-kadang gue copot satu. Biar ompong. Ya, gue yang paling excited sih sebenarnya ngebayangin kalau gigi ini udah nempel nih nanti gimana, bempernya seberapa gitu. Maju mundur 1-2 cm itu akan pengaruh banget gitu. Nanti letak Bemper lo bawain nanti. Iya makanya, soal itu krusial banget tuh, soalnya naro ini seberapa majunya itu dari bemper patokannya. Kelihatan dulu bemper. Iya, ntar jadi Freddie Mercury lagi. Namanya aja langsung kepikiran tadi, kita akan namain project ini namanya Freddy, gitu. Karena ya kita ngukur giginya nanti gimana, jangan sampai terlalu maju atau terlalu mundur. Boleh juga tuh, kita majuin aja deh, kita namainnya mobilnya Freddy. Boleh tuh, Bor. Ya boleh tuh, namanya sederhana. Freddy aja. Kenapa Freddy? Mercury. Pas lihat mobil, oh iya. Ini jarang-jarang nih langsung dapat namanya, bentuknya belum kebayang. Udah kebayang sih sebenarnya, cuman gue belum bisa jelasin nanti kayak gimana. Cuman resmi namanya sekarang proyek ini namanya Freddy. Soalnya pede berat tuh orang, pede berat, gila. Jadi ngelihat orang kagum sama dia tuh, oke, nggak apa-apa lo kagum gitu loh. Gue sesip itu loh gitu. Dan yang akan mempengaruhi itu semua juga seberapa kita passionate sih sama mobil ini, seberapa suka. Gue sih karena emang mobil ini adalah buat gue adalah ini love of my life. Jadi kan namanya juga nih Black Auto Battle Final Round gitu ya. Jadi akan ketahuan juga tuh siapa yang akhirnya bisa merebut gelar Black Auto Master. Yang jadi The Black Auto Master adalah menurut aku seru sekali, apalagi malam hari ini adalah acara finalis. Orang-orang luar internasional itu bisa ngeliat bahwa karya anak bangsa Indonesia itu gokil juga. Ya, kita masih di sini deh nih ya, di Black Auto Battle Final nih. Dia tuh ada 3 yang dilombain. Ada yang namanya Black Auto Modify. Dyno ya? Black Auto Dyno. Black Auto Dyno, gue sempat lihat lagi tadi. sama Black Auto. Berarti memang nggak cuma penampilan luarnya aja. Makanya gue bilang ini salah satu yang cukup luas juga skupannya. Penilaiannya juga unik, bukan kayak standar-standar gitu ya. Wah, keren. Nah, berkat Mas Boy nih, akhirnya kita sekarang ketemu sama juri-jurinya. Yang ternyata adalah, ini Tommy ini dari tahun lalu juga udah menjadi juri ya. Gue juga udah ngobrol sama Tommy, ngejudge di Black Auto Battle. Nah, so, Tommy. Yes.
What do you think about today's event? Today's cars? I mean, it's glad to see that there's a muscle car here now, and also some returning cars that actually improve what I think this year they've had a significant improvement on the build. So it's really nice to see that some competitors really take it seriously and to try to win by adding or changing their cars to be better. Yeah. Is it most likely harder to judge than the previous? Yeah, it is because I think there's going to be a total of 10 to 12 Candidates? Yeah, candidates, that's correct. Oh, really? Yes, yeah. Okay. Yeah. Untuk event kali ini tuh, lo punya batasan khusus nggak sih peserta yang ikutan join ke sini gitu? Paling kita dari per jenis ini aja, modifikasi aja. Jenis itu ada street racing, ada elegan, ada ekstrim. Selain itu, misalnya kayak orang biasa, mobil gue modifikasi standar nih, ala-ala stance doang, boleh ikutan nggak sih? Boleh. Boleh banget berarti ya? Ada kategorinya juga. Berarti kalau boleh secara gue garis bawahin tuh, intinya tuh nggak terbatas gitu ya, pesertanya nggak dibatasin gitu ya. Jadi gitu mas, penasaran gue udah terjawab sekarang. Mendingan kita coba cek keluar yuk. Ayo, Ke gue juga dyno sama penasaran itu. tuh Iya, sama iya. dynonya. Oke, di kita di sini ada namanya alat dyno test. Dibuat simulasi adalah kalau dianggap mobil itu jalan raya. Pada saat kita jalan, mobil akan melawan angin. Kita ada ngolong tes, di alat dalam ngolong tes itu ada alat pengukurnya. Nanti akan didapatkan berapa horsepower-nya dan berapa torsinya. Ngelihat dyno battle ini juga menariknya karena ini, yang dyno yang digunakan ini adalah on wheel. Jadi dyno itu ada dua, ada on engine dan on wheel. Tenaga yang dihasilkan itu adalah pure dari tenaga yang ada di ban, yang bukan di engine. Jadi sangat sulit untuk mencapai horsepower yang sangat tinggi. Tadi kalau nggak salah gue ngelihat sekitar 740-an atau 730-an. Satu achievement lah ya, buat event ini juga achievement karena mobil yang didatangkan juga horsepower-nya yang cukup keren lah. Go! Gila ya, begini. Kita kan mana tahu suara yang bagus ini. Jadi penilaiannya itu dari mana sih mas? Gua juga belum terlalu paham. Ntar mending kita ngobrol sama Mas Lim aja tuh, jurinya. Oke. Beliau jurinya nih. Ini prosesinya nih ya? Ini prosesinya. Nah, sekarang gue udah bersama juri dari Outlaw tadi nih. Sekarang ada yang mau tanya ini mas, masalah penjurian dari Outlaw. Bagaimana cara penilaiannya gitu? Sebenarnya yang saya jurikan itu adalah SQL. SQL itu adalah singkatan dari Sound Quality Loud. Di mana tata penjurian itu selain sound quality yang kita nilai, loudnya, kekencangan suaranya itu juga dijurikan juga. Itu yang tadi kalau kita lihat itu yang ada angka-angkanya itu ya mas, ada berapa dB-nya itu loudnya yang itu dinilai ya? loudnya, itu oke. sound pressure level atau SPL-nya, kekencangan suaranya gitu. Jadi di kategori penjurian ini itu bukan hanya di sound quality-nya saja. Oke. Nah, yang mempengaruhi juga loud-nya. Kalau di mana sound quality-nya bagus, loud-nya kurang dapat atau terlalu kecil, di mana kesempatan untuk memenangi pertandingan itu juga otomatis mengecil. Bisa saya garis bawahi berarti ya mas ya, berarti untuk ikut ke sini pun juga nggak ada ruginya karena kita dapat knowledge juga gitu. Betul sekali. Dan untungnya orang-orang yang ikut mendapat knowledge dan diaplikasikan untuk dibattlekan di tahun berikutnya. Jadi kan namanya juga nih Black Auto Battle Final Round gitu ya. Jadi acaranya emang panjang nih dan penuh gitu isinya. Dan akan ketahuan juga tuh
siapa yang akhirnya bisa merebut gelar Black Auto Master. Yang jadi The Black Auto Master adalah Perasaannya seneng banget ya, kamu gimana? Gak bisa ngomong lagi, Mah. Gak bisa ngomong lagi dia. Alhamdulillah perjuangan kita untuk dunia modifikasi berhasil dengan baik karena niat kita dari awal adalah baik. Alhamdulillah kita sabet ini. Terima kasih. Wah gokil, ini nih salah satu event yang beda sih menurut gue. Iya kan? Banyak banget mobil-mobil aneh yang menurut gue seni banget gitu. Iya kan? Emang event ini sih emang beda lah dari yang Lebih lain. banyak seninya sih, maksudnya dari modifikasinya pun juga kita ngeliat tuh artnya tuh cukup banyak banget. Emang beda banget. Dan menurut gue keren sih. Ini beda daripada yang lain. Overall boleh lah ya. Boleh lah. Boleh. Well, kayaknya sih udah cukup sekian dulu kali ya. Terima kasih banyak loh Mas, gue udah Sama-sama, diajakin sama-sama. ini event keren ini, Next gokil. time kalau ada lagi gua ajak lagi dan thank you banget, thank you banget. Kapan kita bisa kerja bareng lagi lah. Siap dong, harus. Oke, baiklah, segitu dulu dari kita berdua di Black Auto Battle 2018 di Surabaya ini. Kami berdua udah mesti balik ke Jakarta karena ada project lainnya, so sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Dadah. Nah, alhamdulillah nih, akhirnya hari ini gue dapat kontak dari Mas David Naif untuk mengerjakan Ford 1932 5 Windows yang akan nantinya dijadikan brand ikonnya untuk Kinenwell. Kalau gue yang penting nanti di acara Gentleman's Ride udah jadi, Bang. Halo, gimana Kang? Ada. Di situ aja ngobrol situ yuk. Ayo. Besok tuh gue harus review mobil di atas. Jadi gue pagi-pagi jam 6 udah berangkat ke atas duluan. Langsung berarti lo? Nggak bareng? Nggak, motor sih tolong dipakai sama David aja. Oh ya udah. Gitu. Ya ntar gue kasih tau David deh. Kali ini gue ikut DGR di Bandung. Tapi gue nggak pakai baju jas dan yang rapi-rapi yang lain. Kita pisah nih. Juju di DGR Jakarta, gue di DGR Bandung karena gue ada event untuk review mobil juga. Oke, jadi hari ini kita akan ke acara Distinguished Gentleman's Ride. Gue diajakin sama Omes sama Semi. Katanya sih bakal mimpin rombongan. Katanya, tapi nggak tahu. Hari ini kita bakal meeting point di Triumph Jakarta di Kemang. Nah, sekarang gue lagi nungguin teman-teman gue. Rencananya kita mau berangkat bareng ke sana. Tunggu aja deh ya. Terus siap-siap dulu kita. Gue udah bareng sama teman-teman gue. Let's go! Sekali lagi buat teman-teman yang baru datang, silakan langsung masuk ke dalam di area bawah dan Gila, Soleh Solihun. Oke, saudara-saudaraku. Jadi Soleh Solihun ini sekarang isi Instagram motoran terus. Biar kelihatannya sibuk. Biar katanya sibuk ya. Kita cari Omes ya, dalam ya. Aman dong? Ini gue minta 3 tiket dong, ini satu.
Udah mulai bekerja sepertinya. Jadi dua orang inilah yang bertanggung jawab mengadakan acara ini. Ada Omes, ada Arif. Ini ada siapa nih? Omes tidak gerah ya, ini namanya mengadaptasi budaya barat ke iklim tropis. Lu Jadi nggak berat tolong ya? perhatikan perut soleh-solihun ini. Lu juga nggak berat? Ada pet. Di tahun ini kita lebih fokus ke amalnya. Makanya kita ada riding kit. Semuanya kita sumbangkan. Riding kit. Betul ini kan. 25.000 ya? Ya, ini baru. Oke, jadi identitas kita jadi bisa pakai riding kit. Kemudian juga kita buat donasi sekalian. Jadi donasinya bukan buat internasional aja, tapi kita juga Buat lokal juga ada. Siap. Ngomongin berarti bentar lagi berangkat nih. Iya, kita akan menjadi road captain hari ini sama Semi sebentar lagi. Saya udah pakai Triumph. Udah. Wah, ini udah pakai ini belum? Oh ya. Tuh, ambil nanti di sana ya. Jadi semuanya kita pakai ini ya. Band bareng-bareng dari Triumph, dari Naik Motor, dari Tigre Hood, dari Garage Life dan dari semua. Bareng-bareng untuk satu tujuan yang baik. Asalnya gue mau naik motor udah gue bawa ke sini, sampai akhirnya gue pinjemin ke Mas David, dan dia yang bawa motor gue ke sini. Gue pagi-pagi langsung berangkat ke venue. Nah di sini juga gue mau reveal mobil untuk Union Well atau Mas David. Jadi sekarang gue paling depan. Tapi gue nggak tahu juga rutenya lewat mana. Tadi sih rombongan di depan nih, kita kepotong lampu merah, rombongan di depan sih belok kanan. Harusnya kita lewat TVRI, jadi ya ntar kita ikutin lewat kanan kali ya. Belakang sih ramai banget tuh. Gue nggak tahu deh gimana deh. Lihat aja ya. Yuk, siap. Akhirnya ketemu nih udah Mas Emi. Oh iya. Nah, ini ada Andranya juga. Apa lagi? Jadi gua tadi tuh di Triumph tuh tadi mau ngobrol sama lu, sama Omes, sama Enggak, sama gue dong Akil, pastinya. sama lu juga, karena sebagai inisiatornya DGR nih. Jadi gua nih pertama kali kita 2013 ya. Benar. Ya. Itu waktu itu aneh banget karena gua pakai jas gitu, naik Honda FT70. Kan gua ambil foto lo. Iya. Gue juga ngambil foto tuh. Tiap ada lampu merah ditanya, "Bang, habis kondangan ya, Bang?" Nah, akhirnya sekarang ribuan orang nih udah nih ya, pakai dress up yang sama. Ribuan orang mengalami pengalaman yang sama. Ditanya habis kondangan ya bang. Gitu ya, lampu merah. Ini kan baru nih, lu kolaborasi nih. Iya. Kenapa, Shay? Kita lagi berpikir kalau misalnya DGR itu udah 5 tahun, habis itu masih gitu-gitu aja. Kita mikir bagaimana kalau misalkan kita ngajak satu orang pihak teman kita nih yang mungkin punya ide lebih fresh lah. Kok lu nggak ngajak gua? Kan kalau gua ngajak dia pasti lo ikut. Ada. Kita berusaha untuk organize bagaimana keriaan dan spirit DGR-nya tetap berjalan dengan baik, tetap terkoordinasi dengan baik setelah ada input ide segar dari Omes. Oke. Nah, hari ini riding-nya panjang nih ya. Ya. Hari ini panjang nih, berarti itu lu yang organize? Iya, gue organize karena kan gue setiap kali habis DGR gue bikin polling di Instagram. Ada poll kan tuh. Okay. Nah, salah satu hasil poll kemarin adalah orang ngerasa ridingnya terlalu cepat. Terlalu pendek ya? Terlalu pendek. Oke. Gitu. Jadi tahun ini kita panjangin. Oke, ini pertanyaan terakhir. Udah nih, ya. 2018 udah segede gini.
kandas gimana ya? Nah, terserah lo. Iya. Ntar kan lo gue telepon lagi. Iya. Kan biasa kita gantian lo ya gitu. Jadi dua orang ini adalah yang paling bertanggung jawab terhadap Distinguished Gentleman's Ride. Mereka berdua lah yang membawa Distinguished Gentleman's Ride ke Indonesia, ke Jakarta di 2013. Kalau pikirin deh buat tahun depan deh. Iya. Hari ini lovely banget. Mulai ridingnya, rame banget ya pasti. Panasnya juga. Dan sekarang gue mesti balik karena udah keburu janjian sama harus imbang lah ya nggak? Ya kan? Biar aman motoran. Sampai jumpa lagi ya. Dari awal ketakutan gue adalah ini mobil bisa jadi nggak sih dalam waktu yang cukup singkat. Ada yang paling gue takut dari sini adalah gue takut malu-maluin Union atau malu-maluin diri gue sendiri. Ini mobil udah siap, sekarang gue harus tutup dulu karena gue mau reveal buat David nanti. Menurut gue yang paling menarik di event ini adalah Union Vintage Collection. Ini barangnya barang-barang vintage dan ya kita lihat aja yuk. Gue sih kayaknya mau beli yang ini nih, tapi mau titip dulu. Kasih ya. Siap, terima kasih. Barangnya menarik-menarik. Jadi total yang datang daftar berapa Kang? Yang daftar aja Bandung itu 3.135. 3.135 yang daftar. Yang nggak daftar mungkin 1 kali lipat, berarti 6.000 lah. Bisa sampai 6.000 mungkin. Mungkin lebih sih. Mungkin lebih. Nggak mau ngitung. Nah, nanti tinggal dilihat di parkiran. Oke, kita mau di sini dulu mau cari makan. Nah, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu. Di sini, lu tunggu sini. Udah. Dulu. Ini apa? Ini mobil yang... Gue belum siap, men. Begitu gue melihat mukanya Mas David dengan ekspresinya seperti itu, priceless banget. Gue happy banget, jadi ya buat gue sih sangat menyenangkan gitu. Jadi ini akan gue bikin sengaja warna ini karena cukup beda dan ikonik lah buat gue sih. Dan kalau lo kasih lettering hitam, tulisan Union atau apa lebih keluar. Ini Silverstone ya? Ya, Silverstone. Kalau setirnya itu gimana sih? Emang tipe apa sih kayak gitu bro? Emang aslinya gitu atau emang standar outro tuh style? Jadi gini, originally kan setir kiri, ini gue pindahin ke setir kanan. Ini setir kanan. Jadi biar bisa dipakai di lah Indonesia di lebih Indonesia. sangat amazing dan keren banget. Dan lihat grill depannya juga gue udah. Ini emang standarnya di grillnya ini ya? Betul. Dan ini bukan Ford, gue tulisnya Sokol Speed Shop. Kenapa Sokol Speed Shop? Jadi Sokol Speed Shop itu adalah dia bengkel di Amerika yang memang bikin hot rod di sana. Nah,
Mobil Itu dari ini zaman dulu. dari tahun 60. Tahun 60s dia. 60s. Nah, dia spesialis hot rod. Nah, kita banyak dapat parts kita Dari import si dari mereka. Local Speed Shop ini. Speed Shop ini. Oh. By the way, cocok dengan lagu lu yang mobil balap gitu. Ini kayaknya gue mau bikin video klip yang remake dipakai mobil ini keren gitu. Nah, ini sekencang-kencangnya berapa sih, Bro? Sekencang-kencangnya sampai lo takut sendiri ngegasnya. Parah ya? Iya. Karena kan gini, bodi tua mesinnya baru semua. Bodinya kelihatan tua tapi ternyata semuanya baru. Mesinnya apa lagi ya? Coba gue cari kunci ya. Iya. Kita dengerin. Gue dengerin suaranya. Suaranya! Ini Union Well main hot rod order ke kita untuk dibikinin mobil. Mas David, ini jadilah Ford 32 dengan mesin V8 automatic yang bisa dipakai tiap hari. Perasaan saya seperti anak kecil dapat mainan baru. Gak ada yang mengecewakan sih, gak ada. Best sih. Oke Mas, pokoknya selamat menikmatin deh. Buat Iman, Gearhead Monkey yang udah membuat karya ini kolaborasi bersama Union Well. Dengan project ini mungkin lebih banyak orang yang aware. Indonesia bisa bikin hot rod keren kayak gini. Silakan loh, main tuh. Yang namanya Iman Gearhead Monkey itu gokil sih. Kalau untuk satu perusahaan ini udah dianggap barang sampah. Nah buat gue ini sih barang sesuatu yang aneh karena satu dia setir kanan, yang kedua ini barang jarang ada di Indonesia, dan ketiga kapan lagi kesempatan bisa beli mobil seperti ini. Hari ini kita akan ke Karawaci, itu tempatnya Mas Andri. Gue dapat kabar dari Mas Andri bahwa proyek mobil GMC Savana yang gue dapetin bekas salah satu stasiun TV di Jakarta. Kondisinya sih ini mobil dulu sangat parah gitu, karena udah dianggap dibuang lah sama si salah satu stasiun TV ini. Dan mesin pun harus gue copot semua full injectionnya, diganti pakai karburator. Jadi kita bikin manual semuanya, tapi tetap gearbox otomatis. Ini mobil tahun 99. Di Indonesia mungkin cuma ada beberapa unit gitu, tapi alhamdulillah gue dapat 2 unit nih. Mobil ini kondisinya lengkap, tapi bolong-bolong nih bodinya. Mas. Halo, apa kabar, Mas? Waduh. Akhirnya. Iya. Nama saya Andri, saya dari Karawaci Custom Shop. Kali ini saya lagi restorasi GMC Savana miliknya Mas Iman. Terbongkar lah sudah. Iya. Ya beginilah. Nah ini kondisi si mobil GMC Savana. Nah buat gue ini sih barang sesuatu yang aneh karena satu dia setir kanan, yang kedua ini barang jarang ada di Indonesia, dan ketiga kapan lagi kesempatan bisa beli mobil seperti ini. Jadi apa aja Mas yang rusak Mas? Rusak sebenarnya enggak, cuman kan kita mau ganti pakai karbu. Ya jadi nanti kita bongkar dulu, kita bersihin. Nah kita beli yang conversion buat karbunya, tinggal pasang deh. Nggak, tapi kalau itu kan yang konversi kita rubah dari injection ke karburatornya. Nah barang-barang yang lain yang mesti kita belanjain tuh apa kayak misalnya? Ya palingan nanti, ya umum-umum deh ya, palingan rem, kaki-kaki, ya kita ganti semua lah ya, ya kan? Soalnya saya pengen layak jalan, pengen bisa dipakai. Yang satu kan seperti saya pernah cerita Mas, satu buat si Moon Ice ya, itu buat barang-barang. Yang satu lagi saya pengen jadi camper van gitu. Bisa ada tempat tidurnya, ada lebih nyaman lah dipakai. Oke. Ya prinsipnya sih sama ya, kayak yang kemarin kita rapi-rapiin aja, sampai kita periksa-periksain semuanya, nanti kita bikin wiring baru, udah bagian engine bay-nya sudah siap, nanti tinggal bagian luarnya gitu. Ya kenapa gue ganti karburator? Jadi gue nggak mau mobil
masalah di jalan, ribet di jalan karena injection harus tuning ke tempat bengkel-bengkel yang punya alat tuningnya. Kalau udah jadi karburator, bisa bengkel pinggir jalan atau bisa kita kerjain sendiri. Jadi ke depannya ini mobil sih nggak akan ada masalah. Insya Allah. Kami akan mempersiapkan mobil ini untuk Mas Iman biar Mas Imannya happy. Gue terpaksa minta tolong untuk mesin ke Andri di Karawaci, untuk bodi gue minta bantuannya Dimas. Itu dia di Tanah Kusir lokasinya untuk pengerjaan bodi. Jadi minta tolong di kiri kanan selama bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah sih hasilnya akan baik. Kali ini sih kita di tempatnya Mas Dimas. Gue mengunjungi kerjaan yang gue percayakan ke Mas Dimas untuk dikerjakan. Itu GMC Savana. Halo, nama gue Dimas Anantia. Nah, dalam kali ini gue dapet project dari Mas Iman, 1 unit GMC Savana. Gue sih pengen bikinin kaca, cuman siapa yang bisa bikin kaca ya? Udah bikin kaca, mending bikin itu mas. LCD gede, ini udah kamera semua. Oh gitu ya? Mendingan udah yang Android itu tuh, tab yang gede. Berarti biar polos aja gitu. Polos aja, tapi wide. Ntar kameranya bisa 2 titik, tengah, udah wide gitu, jadi bisa potong 3. Nah, yang kayak gitu-gitu gue malah nggak update tuh, karena kan gue kerjanya mobil lebih tua kan. Jadi apa ya, lo tuh lebih kekinian lah menurut gue, lebih update melulu nih terhadap urusan mobil-mobilan gitu. Jadi ya gue percaya ini sih nggak salah lah. By the way, target naiknya kapan? Ini sih target sih emang 45 hari. Wah. Mungkin kayaknya 10 harian sih udah naik set. 10 harian lagi ya naik set. 10 harian lagi naik set. Terus tapi finishing mungkin yang agak nggak apa-apa. Ya akan makan banyak waktu sih. Iya. Ini apalagi dalam finishingnya lumayan. Iya. Mudah-mudahan dalam 45 hari ini bisa lebih cepat. Walaupun Mas Iman punya bengkel body repair juga, tapi sekarang dia jadi klien gue, dan gue berharap hasilnya yang memuaskan. Gue pamit dulu ya, lo lanjut dulu sini ya. Oke Mas. Ya, thank you. Mas. Gue dapat lagi bahan pikiran, mau bangun motor lagi kita, dan lagi Yamaha Twin 2 tak. Yuk dalam yuk. Pak David. Hoi guys. Astaga. Si Margono. Oke, jadi hari ini gue datang ke Elders Garage karena lagi-lagi gue dapet bahan pikiran, sebuah Yamaha Yasi. Gue dapet dari temen gue. Yang kondisinya ya cafe racer enggak, standar enggak tahu deh nih gue. Ini apa nih Fit? Dominator. Ini yang jelas motor mahal gitu. Gila nih model 88 nih ya. Model 88 nih Twin nih. Gila, punya siapa klien lo? Ada deh custom.
Begitu nyampe sini, ada doi loh, Norton Dominator model 88. Gila, twin, gope, ganteng banget. Kata David mau di-restore. Mau di-restore? Iya dong, restore full. Sama mesin paling. Ganti piston gitu-gitu. Gila ganteng banget. Cuma bingung gua nih. Kenapa? Ngecat di mana ya? Di Iman aja. Kalau ngecat, boleh lah dia. Ntar gua ngomongin deh, deh. Namanya kan gua temen ya sama Iman. Kan berbagi-bagi lah gitu. Gua dapat bahan pikiran, gua kasih juga Iman bahan pikiran. Ngerjain Norton. Sekali-sekali lah main Inggrisan Iman. Iya. Gimana itu bahan? Bahan pikiran. Bahan pikiran. Gua kedatangan lagi bahan pikiran dari Juju Margono. Biasalah, motor tua lagi Juju itu suka banget ngasih bahan pikiran ke saya. Karena kata dia yang RX 125 Twin sukses, jadi dia masukin lagi. Tapi ya itu, motornya begini, Juju, aduh. Gua nggak bisa tidur lagi nih pasti. Ya kita obrolin dulu deh. Iya. Ini gue udah bawa sih, mau gua apainnya. Gila gini amat sih Fit ya. Ini gini amat Fit. Hah? Hancur sih. Ya kalau dulu kita bisa, masa begini doang. Bisa lah. Harusnya bisa. Bisa lah. Jadi ini sih sebenarnya nggak banyak Fit. Ini gue mau pindahin knalpotnya ke atas. Gue sih mau bikin jadi kayak ASC. Ini kan Yasi doang nih. Sementara kan ada versi ASC-nya tuh yang versi scramblernya lah gitu, yang knalpotnya naik. Bedanya sebenarnya nggak banyak. Ada di stang, forknya dia pakai boot. Pakai boot yang depan. Yang depan, spakbor depan belakang. Sama yang paling krusial, knalpotnya dia naik ke atas. Nah, cuma ini kan spakbornya tebel gitu. Nah, gue nggak pengen spakbornya tebel, sama depannya kan begini doang nih. Gue nggak pengen. Gue pengennya spakbornya kayak begini nih. Oh, tipis gitu? Tipis, iya. Jadi spakbornya tipis, spakbor depannya juga bracketnya ke atas, nggak yang lurus gitu. Nantinya sih bakal pakai ban yang agak trail. Cuman nggak yang tahu jarang, tahu rapat. Jadi PR-nya sih yang paling ribet leher knalpot sama ram ya. Knalpotnya harus naik dan harus pakai ram. Itu sih bagian tersulit di motor ini, makan waktu itu pasti. Cat udah biarin begini aja nggak apa-apa. Biru aja. Nah yang gua lagi masih PR. Joknya paling. Iya jok. Nah jok juga gue pengen bikinnya begini nih. Kalau yang aslinya kan ngotak nih. Kalau dibikin rada begini masuk nggak ya? Atau pakai jok ini spakbor tipis gitu? Enakan ini ya. Tapi untuk joknya pakai list juga kayak gini. Pakai sih Fit biar nyambung sama si itu tangkinya sama tuh. si tangkinya ada kurumnya ya. Simple, tapi gue pengennya nanti kelihatannya nih meskipun di custom, cuma gue pengennya kelihatannya kayak orisinilan aja gitu. Harusnya kece sih jadinya. Kita lihat aja ntar ya. Guys, lihat gue ya. Jadi gini, ini motor Juju Margono nih. Deadline-nya tuh 2 minggu. Jadi mungkin sekarang kita praterin dulu aja, dilihat frame-nya. Yuk, start. Wih, Mas Juju. Mantap nih. Habirin.
Jadi hari ini gue ke Elders lagi buat ngecek progresnya si Yasi, Yamaha Yasi. Frame aman dong? Sementara belum kelihatan yang keropos. Belum kelihatan ya. Aman lah harusnya, jangan dong, jangan keropos. Gue pikir kan semudah membalik telapak tangan, mindahin knalpot ke atas pakai knalpot yang bawaannya. Coba. Tinggi seberapa? Tuh kan, dikit lagi Fit. Ini sih mesti keluar lagi, soalnya shock breaker belum Oh pasang. iya benar. Ternyata nggak segampang itu, banyak bedanya. Kalau ngeliatnya yang kiri Iya pakai shock benar. breaker nih. Benar. Shock breaker belum. Dan bracketnya kan di belakang sini dia ntar. Bracket ini nih. Tuh iya gitu. Gue yakin David bisa lah ngakalin. Kayak begitu doang mah aman lah. Sama ban. Tetap pakai 250 18 depan. 275 belakang atau 275 depan 300 belakang. Untuk ban lebarnya segini ya? Berarti spakbor kecil. Iya benar, kayaknya mesti beli ban dulu deh. Beli ban dulu buat nyetel spakbor. Pelek tetep. Iya gue beliin ban deh ntar. Kira-kira berapa lama Fit? Ngerjain gue Fit? Kira-kira berapa lama? 2 bulan. Iya. 2 bulan? Kita kejar. Secepatnya lah ya. Kabar baiknya lagi adalah David berjanji motor ini kelar dalam waktu 2 minggu. Nggak ada yang 2 bulan. Ya wes kalau gitu, gue Oke. cabut dulu deh Fit ya. Ya. Berkabar ya ntar Bang, gue kabarin. Thanks ya. Makasih ya. Ya, makasih. Makasih ya. Ini ya, terima kasih ya. Hati-hati di jalan ya. Semoga sukses ini. Kita tunggu aja 2 bulan lagi. Ya. Ompor Vero dari King S Jumbo. Jadi hari ini gue ada di Prestige Auto Detailer untuk menjadi saksi sejarah karena hari ini bakal lahir Porsche RWB, Porsche RWB yang ke-7 di Indonesia dan yang pertama di Jakarta. Hari ini gue udah ada di Golden. Ya.